Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doarka Prabu, NIM 21030693 dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan kelas PTNC. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki 4 buah perut yang memainkan peran yang berbeda dalam pencernaan. Masuk ke sistem digestivus dari hewan ruminansia. Yang pertama itu cavum oris atau mulut. Di cavum oris terdapat dentis yang hanya ada 3 macam, yaitu incisivus, molar, dan premolar. Kemudian ada lingua yang terdiri dari otot-otot yang dilapisi oleh mukosa. Kemudian kita masuk ke esophagus. Kemudian kita masuk ke ventriculus. Nah, ventriculus itu memiliki 4 bagian, yaitu reticulum, omasum, dan ada abomasum. Abomasum disebut sebagai lambung sejati, sedangkan lambung yang lain seperti rumen, reticulum, dan omasum disebut sebagai lambung depan. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus. Nah, intestinum tenue ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan ada intestinum crassum atau usus besar. Di intestinum crassum terdiri dari cecum, kolon transverse, dan rectum kolon. Pankreas, dan ini adalah hati atau liver. Sekarang saya akan jelaskan jalannya pakan dalam pencernaan ruminansia. Pertama dimulai dari cavum oris atau mulut. Di cavum oris, pakan akan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Air liur disekresi oleh ruminansia dan mengandung natrium karbonat untuk menjaga keasaman pH rumen. Kemudian pakan akan masuk ke esophagus. Setelah dari esophagus, pakan akan menuju ke rumen. Fungsi rumen adalah sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Pada saat ternak ruminansia beristirahat, pakan yang berada di rumen akan dikembalikan ke mulut. Di dalam rumen, pakan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar, atau disebut juga sebagai bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut. Proses ini disebut proses regurgitasi untuk dimamah kedua kali atau dikunyah kembali. Proses ini disebut proses remastikasi. Kemudian bolus ditelan kembali. Proses ini disebut proses redeglutasi. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Selanjutnya, bolus akan dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan berubah menjadi digesta. Kontraksi retikulorumen yang terkoordinasi dalam rangkaian proses tersebut bermanfaat pula untuk pengadukan digesta, inokulasi, dan penyerapan nutrien. Selain itu, kontraksi retikulorumen juga bermanfaat untuk pergerakan digesta, meninggalkan retikulorumen melalui retikulo-omasal orifice. Akhirnya digesta akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya. Dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Dalam studi fisiologi ternak ruminansia, rumen dan retikulum sering dipandang sebagai organ tunggal dengan sebutan retikulorumen. Omasum disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan sebanyak sekitar 100 lembar. Fungsi omasum belum terungkap dengan jelas. Tetapi pada organ tersebut terjadi penyerapan air, amonia,
asam lemak terbang, dan elektrolit. Pada organ ini juga dilaporkan menghasilkan amonia dan asam lemak terbang, termasuk organ pencernaan bagian belakang. Pada bagian pencernaan belakang tersebut juga terjadi aktivitas fermentasi. Saya memiliki beberapa contoh dari organ dalam hewan ruminansia. Yang pertama itu ada rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenuum. Nah, yang pertama ini rumen. Rumen ini bentuknya itu seperti handuk. Kemudian ada retikulum, bentuknya seperti ini. Nah, fungsi retikulum itu sebagai tempat penyimpanan makanan pakan oleh mikroorganisme. Kemudian ini ada omasum, bentuknya seperti buku-buku itu. Nah, omasum itu adalah tempat partikel makanan. Kemudian ada abomasum. Pada area abomasum terdapat banyak mikroorganisme yang dapat mencerna makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim sapi seperti selulosa. Kemudian ini ada intestinum tenuum atau usus halus. Kemudian yang terakhir ada intestinum tenuum atau usus halus. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa mikroba yang ada di dalam rumen. Mikroba yang terdapat dalam rumen terbagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama itu bakteri selulotik. Bakteri selulotik menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa. Dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah Bacteroides succinogens dan Clostridium acetobutylicum. Yang kedua ada bakteri hemiselulotik. Hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, di antaranya Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga ada bakteri proteolitik. Ini merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik adalah Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, dan Bacillus lyseniformis. Kemudian yang keempat ada bakteri metanogenik. Ini merupakan bakteri yang membentuk gas metan. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Kemudian yang kelima ada bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian dapat menetralisir asam lemak rantai panjang yang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerobio lipolitica dan Selemonas ruminatium var lactilitica. Kemudian yang keenam ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati adalah Propionibacterium dan Selemonas lactilitica. Kemudian ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kemudian ada bakteri ureolitik. Bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang dapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah
Cryptococcus sp. Kemudian ada protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat dari dalam rumen adalah Ciliata, meskipun Flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodinium-Horpida. Kemudian yang ke-10 ada fungi atau jamur. Fungi atau jamur anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Phycomycotes. Demikian video saya yang singkat ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.